Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap dalam kebaikan, tetap selalu sehat dan bersemangat tentu saja. Masih bersama saya dalam mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang menentukan peluang usaha produk atau jasa. Materi ini disampaikan pada kelas 11 bab 2 SMK. Kompetensi dasar pada materi ini adalah yang pertama, kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa. Dan kompetensi dasar 4.2 yaitu menentukan peluang usaha produk barang atau jasa. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini, maka diharapkan yang pertama, siswa dapat menjelaskan tentang peluang usaha. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengembangan ide dan peluang usaha. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis peluang usaha produk barang atau jasa. Yang keempat, siswa dapat memahami analisis SWOT. Yang kelima, siswa dapat menentukan peluang usaha. Dan yang keenam, siswa dapat mempresentasikan hasil analisa peluang usaha. Kita akan masuk kepada materi tentang menentukan peluang usaha produk atau jasa. Apakah kalian sudah pernah mendengar istilah peluang usaha? Tentu kalian sudah sering ya mendengar. Dan tentu kalian sudah sering mendengar tentang peluang usaha ini. Apakah yang dimaksud dengan peluang usaha? Peluang usaha ini terdiri dari dua kata, yaitu kata peluang dan kata usaha. Kata peluang bisa diartikan dengan kesempatan yang datang atau sesuatu yang dapat terjadi dan bisa menghasilkan keuntungan. Sedangkan kata usaha bisa diartikan dengan suatu perbuatan untuk mengarahkan tenaga dan pikiran dalam meraih target atau tujuan. Dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwa peluang usaha itu adalah kesempatan yang muncul di waktu tertentu yang dapat memberikan kesempatan besar untuk mendapatkan keuntungan apabila dalam kesempatan tersebut dilakukan suatu perbuatan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran. Dari sini, bagaimana sudah paham tentang peluang usaha? Kalau sudah, coba kalian 3 contoh peluang usaha yang ada di sekitar kalian. Berikutnya adalah tentang ciri-ciri peluang usaha yang baik dan potensial. Apa sajakah ciri-ciri peluang usaha yang baik dan potensial itu? Ciri peluang usaha yang baik dan potensial yang pertama adalah peluang usaha itu tidak meniru orang lain, tetapi asli merupakan hasil riset dan pemikiran diri sendiri. Jadi tidak menjiplak ya, meskipun ada kemiripan dengan peluang usaha orang lain, tetapi itu murni hasil riset dan pemikiran diri sendiri, sehingga kita tahu bagaimana sih peluang usaha ini ke depannya. Yang kedua adalah peluang usaha harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan di pasar. Kita tahu dong perkembangan teknologi dan pengetahuan itu sangat pesat, sehingga perubahan itu mutlak pasti terjadi. Peluang usaha yang baik itu harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan tersebut yang diakibatkan dari perubahan-perubahan yang ada di
lingkungan kita. Berikutnya adalah adanya keyakinan untuk dapat mewujudkannya. Peluang yang bagus itu tentu saja adalah peluang yang kita yakini bahwa kita dapat merealisasikannya dalam kenyataan. Yang berikutnya adalah peluang itu harus sesuai dengan kehendak, bukan merupakan paksaan. Karena kalau tidak sesuai dengan kehendak, kita akan sulit untuk menjalankannya. Berikutnya adalah kelayakan usaha tersebut telah teruji. Ya, karena telah melalui riset dan sebagainya, maka usaha itu benar-benar telah layak untuk direalisasikan. Berikutnya adalah adanya rasa senang apabila menjalankannya. Nah, ketika kita senang untuk melaksanakan atau menjalankan usaha tersebut, maka peluang usaha itu memiliki kemungkinan untuk berkembang lebih besar dan lebih maju. Berikutnya adalah mempunyai nilai jual yang tinggi. Tentu saja ya, barang yang kita usahakan harus memiliki nilai jual yang tinggi. Berikutnya adalah bukan hanya sekedar ambisi, tetapi harus bersifat nyata. Jadi peluang yang baik, peluang usaha yang baik dan potensial itu bukan hanya sekedar untuk mengejar ambisi, tetapi memang harus bersifat nyata, bisa direalisasikan. Berikutnya adalah bisa bertahan lama atau berkelanjutan di pasar. Banyak sekali peluang usaha yang ada di sekitar kita yang sifatnya hanya tren. Ini kurang bagus dan kurang potensial untuk berkembang. Jadi kita harus memilih usaha yang bisa bertahan lama atau berkelanjutan di pasar. Berikutnya adalah skala usaha itu dapat diperbesar atau ditingkatkan. Jadi usahanya tidak hanya begitu-begitu saja, tetapi nanti bisa diperbesar dan ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah tidak terlalu banyak membutuhkan modal dan investasinya juga tidak terlalu besar, tetapi sangat berpotensi untuk berkembang. Nah, ini adalah ciri-ciri peluang usaha yang baik dan potensial. Bagaimana? 3 peluang usaha yang kalian sebutkan tadi, apakah sudah memiliki ciri-ciri peluang usaha yang baik dan potensial? Akan dianalisis ya. Berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana konsep identifikasi peluang usaha. Sebelumnya kita harus tahu dulu tentang identifikasi peluang usaha itu apa. Identifikasi peluang usaha merupakan penetapan kesempatan yang baik untuk menciptakan suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai tujuan tertentu. Identifikasi peluang usaha itu meliputi hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama adalah waktu peluncuran produk yang tepat. Jadi, meskipun peluang usahanya itu sudah bagus, tapi juga tetap harus memperhatikan waktu peluncuran produk. Waktu peluncuran produk yang tepat itu akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan atau keberhasilan usaha. Yang kedua adalah desain produk yang sesuai dengan kebutuhan pembeli atau pelanggan. Desain yang menarik ini akan menjadi nilai tersendiri bagi produk yang sudah kita buat. Yang ketiga adalah strategi distribusi yang tepat. Strategi distribusi yang tepat ini akan semakin menguatkan usaha yang sudah kita rintis. Ya. Peluang usaha yang sudah kita realisasikan tersebut. Berikutnya adalah mampu mengidentifikasi usaha yang sedang dijalankan. Jadi, seorang pengusaha harus mampu mengidentifikasi usaha yang sudah dijalankan itu tadi.
Berikutnya, optimis dan citra positif dalam usaha. Jadi, harus selalu berkeyakinan baik bahwa usaha yang kita rintis itu akan berkembang. Yang berikutnya adalah identifikasi dari sisi sumber daya manusia atau SDM-nya. Apakah cukup baik ataukah masih perlu untuk ditingkatkan. Berikutnya adalah identifikasi dari sumber dayanya. Sumber daya yang ada itu harus mencukupi sehingga usaha bisa dikembangkan dengan baik. Berikutnya adalah manajemen produk yang baik, pemasaran produk yang tepat, dan juga pengalaman di dalam mengelola usaha. Nah, itu tadi adalah konsep identifikasi peluang usaha yang harus dijalankan oleh seorang usahawan agar bisa sukses di dalam mengembangkan usahanya. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha. Jadi, untuk mendapatkan peluang usaha yang bagus, yang memenuhi kriteria peluang usaha yang baik dan potensial, sehingga bisa kita kembangkan, itu terdapat faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi tersebut. Apa saja faktor yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha ini? Yang pertama adalah faktor internal. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal ini terdiri dari yang pertama, wawasan atau pengetahuan yang ada pada diri sendiri. Jadi untuk menemukan peluang usaha yang baik dan potensial itu kita perlu wawasan dan pengetahuan yang cukup. Kemudian yang kedua adalah pengalaman pada dunia bisnis atau usaha. Jadi ini penting ya. Ketika belum memiliki pengalaman pada dunia bisnis atau usaha, maka inspirasi peluang usaha ini juga tidak muncul secara baik ya, atau peluang usaha yang kita munculkan itu kurang potensial. Berikutnya adalah pengalaman dan kemampuan ketika menyelesaikan suatu masalah. Ini sangat penting ya, kemampuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Berikutnya adalah kemampuan atau pemahaman terhadap sesuatu atau situasi kondisi. Nah, ini adalah faktor internal yang mempengaruhi munculnya inspirasi peluang usaha. Berikutnya adalah faktor eksternal, yaitu terdiri dari satu, masalah yang muncul dan dihadapi dan belum terselesaikan. Bisa jadi kita ketika merealisasikan suatu peluang usaha, kemudian muncul satu masalah. Nah, masalah ini ketika kita dalami bisa memunculkan inspirasi peluang usaha. Berikutnya adalah kesulitan di dalam mencari solusi masalah. Dari kesulitan itu, nanti juga bisa muncul inspirasi peluang usaha. Misalkan, kita kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Maka, kita bisa berpikir untuk mendirikan atau memunculkan peluang usaha, yaitu penyediaan air bersih. Contohnya lagi ketika kita kesulitan untuk ketika kita wanita bekerja misalkan, kesulitan untuk mengasuh anak ketika bekerja. Maka kita bisa memunculkan
peluang usaha, yaitu tempat penitipan anak. Yang berikutnya adalah pemikiran yang untuk membuat sesuatu yang baru dari suatu kondisi. Nah, dari pemikiran yang baik ini, kita bisa memunculkan inspirasi peluang usaha yang baru. Berikutnya adalah faktor eksternal. Yang berikutnya adalah yang belum tercapai atau terpenuhi untuk diri sendiri ataupun orang lain. Misalkan kita susah ya untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari di lingkungan kita. Maka sebenarnya ini adalah peluang usaha tersendiri untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari di lingkungan sekitar kita itu sendiri. Nah, itu adalah contoh-contoh inspirasi peluang usaha dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berikutnya adalah 4 unsur yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan dalam menentukan peluang, dalam memanfaatkan peluang usaha menurut Paul Charlap. Apa saja itu? Yang pertama adalah work hard atau kerja keras. Kerja keras ini sangat berpengaruh di dalam kesuksesan berwirausaha. Dengan kerja keras, maka kesuksesan usaha itu akan sangat mungkin kita raih. Yang berikutnya adalah work smart atau kerja cerdas. Kerja keras saja tanpa diiringi dengan adanya kerja cerdas, maka kesuksesan yang didapat itu akan sulit. Yang berikutnya adalah enthusiasm atau kegairahan. Jadi harus ada semangat, harus ada kegairahan di dalam merealisasikan atau melaksanakan atau memanfaatkan peluang usaha tersebut. Dan yang berikutnya adalah service atau pelayanan. Pelayanan yang baik, pelayanan yang smart akan memberikan efek bagi kesetiaan dan kepuasan pelanggan. Tentu saja akan sangat berimbas terhadap pengembangan usaha kita. Berikutnya adalah tentang pemilihan bidang usaha. Kalau tadi sudah kita bahas tentang peluang usaha yang baik apa saja, bagaimana mengidentifikasi peluang usaha tersebut, sampai bagaimana munculnya inspirasi peluang usaha, maka kali ini kita akan membahas tentang pemilihan bidang usaha. Nah, pemilihan bidang usaha yang pertama ini bisa dari minat dan bakat seseorang. Jadi kalau kita punya bakat tertentu, kita bisa memulai bidang usaha dari sana. Dan banyak sudah ya para pengusaha yang sukses dengan melalui minat dan bakat yang mereka miliki. Contohnya orang yang memiliki minat dan bakat dalam bidang sepeda motor, kemudian dia membuka bengkel usaha sepeda motor. Berikutnya adalah modal. Jadi selain dari minat dan bakat, maka pemilihan bidang usaha ini harus disesuaikan dengan modal. Misalkan modalnya kecil, ya kita juga harus memikirkan usaha apa yang bisa kita dirikan dengan modal tersebut. Berikutnya adalah waktu, ya. Apakah kita memiliki kecukupan waktu untuk melaksanakan usaha tersebut, ataukah kita hanya menggunakan waktu-waktu yang tersisa untuk melaksanakannya. Jadi harus kita sesuaikan. Misalkan kalau kita seorang karyawan ingin membuka usaha sampingan, maka kita
juga harus memperhatikan waktu tersebut, ya. Apakah usaha tersebut sesuai dengan waktu yang kita miliki ataukah tidak. Berikutnya adalah laba. Ini tentu juga harus kita perhatikan, ya. Untuk membuka usaha, maka kita harus memikirkan bahwa usaha kita itu akan menghasilkan laba yang mencukupi. Dan yang berikutnya adalah pengalaman, tentu saja. Pengalaman itu akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dan keberhasilan usaha. Ini bukan mutlak, ya, tetapi memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Berikutnya adalah bagaimana menganalisis peluang usaha. Nah, untuk menganalisis peluang usaha, salah satunya kita bisa menggunakan analisis SWOT. Apakah yang dimaksud dengan analisis SWOT ini? Analisis SWOT adalah suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau di dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam usaha penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. SWOT sendiri merupakan kepanjangan dari S itu strength atau kekuatan, W itu weakness atau kelemahan, O itu opportunity atau kesempatan, yaitu peluang, dan T itu adalah threat atau ancaman. Bisa digambarkan dalam bagan seperti ini, ya. Jadi, kalau dari bagan ini bisa kita simpulkan bahwa strength atau kekuatan dan juga weakness atau kelemahan itu berasal dari internal perusahaan. Sedangkan opportunities atau kesempatan atau peluang dan threat atau ancaman itu berasal dari eksternal perusahaan. Kalau kekuatan dan peluang ini cukup membantu, ya, cukup membantu usaha kita, akan memberikan dampak yang positif dan baik pada perusahaan. Tetapi kalau weakness atau kelemahan dan juga ancaman atau threat ini akan membahayakan perusahaan. Nah, dari sini sudah paham atau lebih memahami tentang analisis SWOT? Kalau sudah, silakan kalian analisis peluang usaha yang sudah kalian tentukan tadi dengan menggunakan analisis SWOT. Nah, apa manfaat dari analisis SWOT ini? Manfaat analisis SWOT ini atau analisis SWOT ini merupakan instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi. Jadi, setelah melakukan analisis SWOT terhadap usaha kita, maka dari analisis tersebut bisa kita gunakan untuk menganalisis strategi apa yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi tantangan ke depannya. Analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi, serta menekan dampak ancaman yang timbul dan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Tadi materi kita pada kesempatan kali ini, alhamdulillah semuanya sudah tersampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.